Hello parents. Tantrum merupakan suatu kondisi yang umum dialami oleh anak-anak, khususnya di usia balita. Tantrum ini terjadi karena anak yang belum bisa mengkomunikasikan keinginan atau perasaannya dengan baik, sehingga hal tersebut seringkali membuat si kecil meluapkan emosinya dengan amarah atau amukan. Hal tersebut perlu parents kelola dengan baik dan harus tetap tenang saat menghadapi anak yang sedang tantrum. Nah, untuk menambah wawasan kita mengenai tantrum, cari tahu yuk beberapa jenis tantrum yang bisa terjadi pada anak. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas parents. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Tantrum frustasi. Salah satu jenis tantrum yang sering terjadi pada anak, khususnya anak di bawah usia 18 bulan, adalah tantrum akibat rasa frustasi yang ia rasakan. Rasa frustasi tersebut bisa disebabkan karena anak belum bisa menyampaikan apa yang dirasakannya dengan baik, sehingga hal tersebut membuatnya menjadi frustasi dan melampiaskannya dalam bentuk amarah atau amukan atau menangis kencang dalam waktu yang cukup lama. Selain karena keterbatasannya dalam berkomunikasi, rasa frustasi tersebut juga bisa terjadi karena beberapa faktor, di antaranya saat si kecil merasa lelah, lapar atau haus, serta rasa kesal saat ia tidak berhasil melakukan sesuatu atau saat sesuatu tidak sesuai dengan harapannya. Selain itu, saat anak takut akan sesuatu namun sulit ia jelaskan, biasanya juga bisa menyebabkan anak mengalami tantrum jenis ini. Nah, parents perlu tahu bagaimana cara menghadapi tantrum jenis ini, sebab apabila tidak ditangani dengan baik, bukan tidak mungkin si kecil bisa menyakiti dirinya sendiri. Pertama-tama, berikanlah anak waktu agar ia bisa menenangkan dirinya terlebih dahulu. Hindari memarahi atau memukul anak karena bisa membuat tantrumnya semakin parah. Lalu saat anak mulai sedikit tenang, maka ajak anak untuk berbicara dan tanyakan padanya apa yang membuat ia marah atau tidak nyaman. Lalu setelah itu bantulah anak untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah permasalahannya selesai, berikan pengertian pada si kecil bahwa tindakannya sebelumnya bukanlah suatu sikap atau tindakan yang baik. Ajarkan anak terkait cara meminta pertolongan atau bantuan dengan baik. Dengan begitu, seiring dengan pertambahan usia dan kemampuan bahasanya, tantrum jenis ini perlahan-lahan dapat berkurang. 2. Tantrum manipulatif. Jenis tantrum berikutnya yang bisa terjadi pada anak adalah tantrum tipe manipulatif. Tantrum ini erat kaitannya dengan cara cerdik si kecil untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, sehingga tantrum ini merupakan tantrum yang sengaja dilakukan si kecil karena ia tidak bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Jenis tantrum yang satu ini umumnya muncul saat anak mendapatkan penolakan terhadap keinginannya, sehingga parents perlu lebih bijaksana dalam menghadapi jenis tantrum yang satu ini, sebab si kecil akan bereksperimen untuk melihat bagaimana reaksi parents terhadap tantrum yang ia lakukan. Jika cara tersebut berhasil, maka besar kemungkinan si kecil akan melakukan hal yang serupa saat keinginannya tidak bisa terwujud. Oleh sebab itu, saat si kecil mengalami tantrum jenis ini, hindari memberikan apapun yang ia inginkan atau meredakan tangisan atau amukannya. Berikan waktu untuk ia tenang, baru kemudian berikan alasan mengapa keinginannya tidak bisa terwujud. Ketegasan dari parents sangat diperlukan untuk mengatasi tantrum ini, sekaligus mendidik anak memiliki karakter yang baik. Namun ingat ya parents, ketegasan tidak sama dengan kekerasan. Hindari menggunakan kekerasan, baik secara verbal atau fisik, karena bisa mempengaruhi perkembangan anak secara mental. Nah, itu dia parents, beberapa jenis tantrum yang umumnya dialami oleh anak, khususnya anak di usia balita. Mudah-mudahan parents diberikan ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan jika si kecil mengalami tantrum ya.
Semoga informasi ini bermanfaat, parents. Sekian.